Masa iya kalah sama dokter yang udah capek-capek jual apa namanya jual bukan jual apa sih sekolah tinggi gitu. Gue tuh memang memang suka guys, suka ya kan Indonesia Raya Merdeka. Iya ya, kan kita memang udah merdeka, jadi ya wajar lah gue bilang Indonesia Raya Merdeka ini gitu. Si Teddy ini memang namanya aja udah Teddy Julid. Cair dia. Lebaran 15.000 rupiah. Kan lumayan 15.000 rupiah. Bisa buat beli apa namanya? Apa ya? 15.000 dapat apa sih 15.000? Kuota juga nggak dapat. Apa ya? Nasi Padang paling ya. Es teh cilok. Iya itu. Gorengan gitu-gitu kan. Ada lagi yang bilang kalau bibir gue tuh silikon, suka ngadi-ngadi kayak aduh kadang-kadang edan. Ya hyper lah, namanya sama suami gue. Gimana sih, anak gue ada 3. Kadang-kadang suka kocak ya. Astagfirullahaladzim. Puasa. Iyalah. Suami gue 1. Iya. Gue tuh umurnya itu 28 tahun. Gue tuh nikah muda. Aduh, kadang-kadang suka aneh-aneh deh. Ini kalian ya, kalau misalnya ada yang berumah tangga, kalian tuh pasti tahu dong. Sebelum kalian berumah tangga, bibir kalian tuh kan masih perawan ya. Pasti beda setelah kalian udah berumah tangga, setelah kalian ciuman bibir dengan suami, gitu kan? Gitu loh. Ya pasti inilah, pasti jebleh lah. Pasti jadi kayak, namanya, gitu kan? Gitu. Apalagi kalau suaminya yang agresif. Kalau suaminya agresif yang langsung main gigit, war gitu kan. Astaga. Si Nepos itu tantrum tuh cocoknya dimasukin ke pantai jompo aja. Itu tuh kalau ngomong itu kemana-mana aja. Cocoknya itu dia tuh udah di panti jompo, tau gak? Karena Nepos. Beneran kalau gue bilang tuh itu cocok dimasukin ke panti jompo aja udah. Makanya apalagi suami gue orangnya super hot gitu kan. Udah puasa, kalian itu pantang dipancing. Kalau dipancing yang begini aja langsung aja ngecas gitu. Aduh. Keciduk ntar nangis, silahkan aku mau diciduk apa gitu ya kan, silahkan. Gue nggak pernah sebut nama soalnya, nggak ada gue sebut nama. Ngapain gue sebut nama, tadi jebak gue. Nggak usah gue sebut nama juga, kalian tau lah siapa orangnya gitu. Ya gue cari aman lah. Ngapain gue gak cari aman coba? Daripada gue dijebak berurusan, terus ntar nggak ini lagi, nggak apa sih namanya,
nggak pasti-pasti. Ntar gue dibilang pencucian uang lagi. Bukan pencucian uang, apa sih pasal-pasalnya? Gue itu cari aman. Gue bilangin ya, gue cari aman. Kenapa gue cari aman? Karena gue tahu yang ini yang ini si Bawang ini licik gitu loh. Licik banget orangnya. Tapi walaupun gue cari aman, gue tuh bervokal. Vokal gue tuh jelas. Gue tuh bersuaranya itu jelas. Sangat jelas, menyuarakannya itu jelas gitu. Jadi nggak usah pun gue sebut nama, kalian udah pasti tahu orangnya siapa. Itu aja poinnya. Gitu udah. Gak usah sosok bilang sebut nama. Kenapa? Pasti si buzzer ini coba nyuruh, ya kan? Bilang pancing, sebut nama, tantangin. Gue nggak kepancing. Dari rekaman aja udah jelas-jelas itu penjebakan. Licik. Ini tuh hati nurani semuanya licik. Kalau gue bilang uler. Mafia skincare. Banyak kok mafia skincare di Indonesia Raya Merdeka ini. Sebenarnya tanpa kalian tahu. Ini sebenarnya dengan kejadian kayak gini, semuanya owner skincare itu pada takut. Ya kalau gue bilang. Ada satu lagi yang baru-baru ini kemarin keluar di FYP gue, ada rekaman. Sebenarnya itu nggak boleh sih direkam, yang si tertangkap itu, ya, yang tertangkap itu, karena kan dia lagi ditahan itu sebenarnya nggak boleh direkam sih harusnya ya, karena kan itu privasi. Gue juga bingung kenapa itu direkam, itu nggak boleh banget loh, itu ada aturannya, nggak bisa itu dimain-main rekam sembarangan gitu dan disebarkan tuh sebenarnya nggak bisa, harusnya ya, tapi gue nggak tahu kenapa direkam gitu. Nggak tahu supaya apa dan tujuannya itu supaya apa, gue nggak tahu. Bukan apa namanya, bukan si ini. Yang direkam itu maksudnya bukan yang perekaman si Mail sama si ini siapa sih namanya, si Bawang gitu loh. Cuman kemarin kan direkam, cuman kan masalahnya kan yang direkam ini kan lagi di kepolisian dan itu rekamannya itu disebarkan. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya ya harusnya itu nggak boleh. Ngomong pelangak pelongo. Kalau misalnya dia udah ngomong, si suaminya ini langsung kayak ngomong juga, kayak ketakutan banget gitu. Iya, aku takut banget. Kenapa kalau aku takut? Aku takut. Aku tuh takut, gimana dong? Terus kalau aku takut gimana? Kamu mau bantu aku nggak? Gitu. Ya udah guys, yang kan kalian bilang kayak gini, yang ambil duit juga salah. Namanya artis besar ya, di mana salahnya? Itu kan kayaknya sistem endorse aja sih. Itu sistem endorse, ngerti gak sih lo? Gue sok-sok munafik kalian. Kayak gak mau aja dikasih 5 miliar. Namanya dia artis. Suka-suka lucu. Dibuktikan aja nanti di pengadilan gitu loh. Sosok nggak mau duit, si buzzer ini aja 15.000 rupiah aja ditangkap, diambil itu duitnya sama si buzzer ini 15.000, apalagi 5 miliar. Alah, munafik kali kalian. Gak usah munafik lah. 15.000 aja kalian tangkepin itu duitnya, itu duit buzzer ini. Apalagi 5 miliar, cuah. Najis gue sama orang-orang yang munafik. Nah, makanya
Ini jadi pelajaran buat influencer, artis-artis ternama dan lain-lain sebagainya. Kenapa gue bilang sekali lagi kalau misalnya nih ada endorse perlu surat apa sih namanya, surat kontrak dan lain sebagainya. Ini pelajaran besar banget gitu. Jadi nggak sembarangan jadinya. Ini semuanya pasti influencer-influencer ternama, artis-artis pasti belajar akan dengan kasus ini. Ngeri soalnya. Ada untungnya juga ini. Jadi buat pelajaran semuanya bagi artis ternama gitu kan. Untuk apa namanya? Untuk ini. Untuk hati-hati lagi menerima endorse. Jadi harus ada suratnya gitu, surat perjanjiannya, perjanjian kontrak. Gitu. Harus benar-benar hati-hati. Surat perjanjian kontrak gitu-gitu kan. Biar ini nggak masuk ke ranah kayak penjebakan, ke ini apa segala macam gitu loh. Ini pelajaran buat artis-artis ternama, influencer, semuanya pokoknya ambil pelajaran deh. Dan dalam hal apapun, kalau misalnya kalian berbisnis juga ya, kalian juga harus belajar juga. Kalau apa-apa tuh bisnis receh juga, misalnya 100.000 200.000, bikin surat perjanjian deh biar nggak jadi ini, biar nggak jadi apa namanya, bumerang gitu loh. Banyak pelajaran yang diambil dari kasus ini. Pertama, jangan sembarangan ngambil skincare overclaim ya. Pelajarin dulu, di-review dulu. Yang kedua, hati-hati sama orang yang dikit-dikit ngerekam, berteman ini segala macam. Yang ketiga, kalau sistem bisnis kita harus buat perjanjian yang bener-bener terjaga, terjamin. Ada pertanda-tangan dua belah pihak gitu loh. Udah itu aja. Hati-hati banget sumpah. Emang gue pintar, makanya gue ngomong kayak gini. Ya, soalnya gue sarjana. Soalnya gue ini ilmu komunikasi.